Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Farizala di kelas 10 TKRO 1. Saya ingin mempresentasikan dengan hakikat bangsa dan negara. Kita mulai dari pengertian bangsa. Bangsa terbentuk karena persamaan ras, bahasa, adat istiadat, dan agama yang merupakan faktor pembeda dengan bangsa lainnya. Faktor-faktor pembentuk bangsa antara lain yaitu: yang pertama, persamaan asal keturunan etnis; yang kedua, persamaan pola kebudayaan; yang ketiga, persamaan tempat tinggal yang disebut dengan khas tanah air; yang keempat, ada persamaan sejarah; yang kelima, ada persamaan cita-cita, contohnya adalah bangsa Indonesia. Kemudian ada pengertian negara. Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan-kumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah berada di bawah pemerintahan yang tunduk patuh terhadap pemerintahan tersebut. Adapun sifat-sifat negara yaitu: yang pertama, memaksa, artinya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara legal. Yang kedua, memonopoli, artinya memiliki hak untuk menetapkan tujuan bersama masyarakatnya. Yang ketiga, ada mencakup semua, artinya semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Adapun unsur-unsur negara yang terbagi menjadi dua, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif yang pertama adalah rakyat. Rakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam suatu negara. Adapun penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal tetap di negara tersebut, sedangkan bukan penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal sementara dan tidak bermaksud untuk menetap di negara tersebut. Penduduk juga ada warga negara dan juga ada bukan warga negara. Warga negara mereka ada yang menurut undang-undang diakui sebagai anggota dari negara, sedangkan bukan warga negara adalah mereka yang mengakui warga lain sebagai negaranya. Seorang warga negara Indonesia adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan kartu tanda penduduk berdasarkan kabupaten ataupun daerah khusus DKI Jakarta tempat ia terdaftar sebagai penduduk atau warga. Kepada ia diberikan nomor identitas unik yang berupa nomor induk kependudukan atau NIK apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatat dirinya di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional. Selanjutnya ada wilayah negara. Wilayah suatu negara terdiri atas wilayah daratan, wilayah lautan atau perairan, dan wilayah udara. Wilayah darat. Batas wilayah darat suatu negara ditentukan atas perjanjian bilateral atau multilateral antara negara-negara yang bersangkutan. Adapun batasnya ada 3: batas alami, batas buatan, dan batas geografis. Batas alami adalah batas terjadinya secara alami, contohnya sungai, gunung, lembah, dan lain-lain. Yang kedua ada batas buatan. Batas ini adalah batas yang sengaja dibuat oleh manusia, contohnya patok, pos penjagaan, gapura, dan tembok. Yang ketiga ada batas geografis. Batas menurut letak suatu negara, contohnya Indonesia terletak antara benua Asia dan Australia. Selanjutnya ada wilayah laut. Wilayah laut suatu negara adalah semua perairan, lautan, danau, dan sungai yang berada di atas batas negara tersebut. Adapun batasnya, yang pertama, laut teritorial sejauh 12 mil, zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil. Yang ketiga ada landasan komitmen 200 meter berdasarkan laut teritorial. Yang keempat ada laut bebas sejauh 200 mil Z. Penjelasan yang pertama, laut teritorial. Laut teritorial yang pertama ada jalur lalu lintas yang menghubungkan antara suatu pulau dan pulau yang lainnya. Yang kedua, sumber daya alam hayati, yaitu berupa hewan laut dan tumbuhan laut. Yang ketiga ada sumber daya non hayati, sumber daya minyak dan gas alam. Yang kedua ada zona eksklusif ekonomi atau Z. Yang pertama berhak memanfaatkan sumber daya dan zona tersebut. Yang kedua merupakan batas wilayah suatu negara dengan wilayah perairan negara lain. Yang ketiga ada landasan kontinen. Yang pertama, negara berhak memanfaatkan, mengelola, dan melakukan konservasi sumber daya alam. Yang kedua berhak melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut. Yang ketiga mengizinkan pelayaran internasional. Yang keempat memasang sarana prasarana hubungan laut. Yang keempat adalah laut bebas. Yang pertama merupakan wilayah laut yang bebas digunakan untuk negara manapun. Kedua, bebas berlayar, memasang kabel dan pipa laut. Yang ketiga bebas membuat pulau buatan ini dari instalasinya. Yang keempat bebas melakukan riset atau penelitian. Yang terakhir bebas menangkap ikan. Selanjutnya adalah wilayah udara. Wilayah udara suatu negara ada di atas wilayah daratan dan laut suatu negara tersebut. Kemudian ada unsur deklaratif, itu pengakuan dari negara lain. Di belakang pengakuan dari negara lain secara de jure, artinya pengakuan resmi berdasarkan negara tersebut berdasarkan hukum. Yang kedua ada pengakuan dari negara lain secara de facto, artinya pengakuan dan diberikan jika negara tersebut baru berdiri tersebut secara konstitusi, dapat menunjukkan pemerintahan yang stabil. Pengertiannya,
Pengertian secara de facto. Pengakuan dari negara lain secara de facto ini pengertiannya adalah pengakuan yang berdasarkan pada kenyataannya, faktual, yang ada telah memenuhi persyaratan dan menjaga negara. Misalnya secara de facto Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu ada pengertian secara de jure. Kemudian pengertian secara de jure, pengakuan dari negara lain secara de jure adalah pengakuan negara lain terhadap suatu negara menurut hukum internasional. Dengan pengakuan secara de jure, negara yang baru dibentuk akan baru merdeka memiliki hak-hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam skala internasional. Pengakuan negara lain secara de jure bangsa Indonesia mulai sejak 18 Agustus 1945. Pada saat disahkannya UUD 1945, terpilihlah presiden dan wakil presiden serta dilantiknya lembaga legislatif KNIP sebelum terbentuknya DPR dan MPR. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.